Jadi budaya setor menyetor inilah yang membuat bobroknya lapas dan rutan di Indonesia lah. JERA Foundation ini pembinaannya itu sekedar formalitas. Cuma kalau bisnis-bisnis memonopoli kebutuhan para napi, ya mereka itu setiap hari dia lebih mencari keuntungan. Bagian dari pimpinan-pimpinan JERA Foundation ini tahu nih JERA Foundation ini pemiliknya anak dari Pak Menteri, ya menjual nama Pak Menteri nih. Jadi takut semua pimpinan kami nih, samping mereka yang diganggu gitu, mereka langsung intimidasi, intervensi. Kalau bisa sampai ke Pak Jokowi, karena memang sudah sangat miris keadaannya. Napi yang kuat atau bandar narkoba yang kuat dekat sama foundation ini, dia privilege-nya aduh dahsyat banget mas, bebas sebebas-bebasnya, lewat kalapas atau karutan dia bisa keluar. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Dan kali ini suasana temaram karena ada seseorang narasumber saya yang harus dirahasiakan identitasnya. Tapi saya sudah meneliti dan menganalisa bahwa benar dia adalah seorang sipir atau petugas penjara yang masih aktif sampai sekarang. Dan hari ini kita akan berbicara dengan dia. Tapi untuk meyakinkan, saya pengen Mas yang di sini benar-benar bukti otentik bahwa Mas benar-benar sipir dan bekerja di penjara. Saya akan rahasiakan namanya dan juga di penjara mananya. Tapi saya butuh lihat kartunya. Ini bang. Oke. Ini ada NIP-nya ya? Sama ya? Oke. Ya. Oke. Sebut saja ini Mas Batagor. Ya kan? Mas jadi sipir berarti sudah lama ya? Sudah. Oke, sebelum ini saya mau nanya sama Mas. Saya tidak akan bertanya di penjara mana sekarang, karena kan pindah-pindah biasanya. Kemarin lihat kan apa yang sempat di podcast saya ada pernah mewawancarai seorang napi di lapas daerah di sebelahnya Jakarta, ada lagi di Jawa Barat, lapas Dolar, dan juga ada di Cipinang. Nah, saya mau tanya untuk yang diceritakan sama Om Tio Pasukodewo dulu, Pakusadewo. Benar nggak kalau di lapas itu air mineral harus beli? Dan betul itu. Dan hanya satu merek tertentu. Kalau lapas dan rutan di DKI, iya betul. Lapas dan rutan di DKI betul. Hanya satu merek itu saja. Tidak ada Aqua, Amidis, Le Minerale. Kalau buat napinya, ya satu merek saja. Cuma kalau petugas kadang-kadang kan dia bawa dari luar, masukin tas, nah itulah yang dia minum. Cuma kalau di dalam itu yang bisa kita beli ya itu satu merek itu aja. Oke. Harganya? Harganya lebih mahal lah, lebih mahal. Kalau kita beli Aqua umpama di luar itu 5.000, di situ bisa 10.000 lah. Oke. Dan itu wajib ya beli itu ya? Nggak ada yang lain, ya itu wajib kita beli. Kecuali ada pilihan lain, mungkin bisa yang lain. Punya siapa itu air mineral? Kalau di brand mereknya sih punya JERA. Oke, mereknya itu ya? Oke. Pertanyaan saya, kata Tio bahwa makanan di situ ada nasi cadong yang kalau 5 menit pertama anget, 5 menit berikutnya kayak bola bekel. Dan itu tidak layak lah. Kalau mau makan makanan enak harus di kantin dan harganya mahal. Betul atau tidak? Betul. Karena memang jatah beras yang ada pada lapas dan rutan di DKI ya jatah yang kualitas paling rendah. Karena memang anggaran yang diberikan negara itu 16.000 rupiah per 3 kali makan. DKI justru paling rendah.
Iya, anggarannya kira-kira 16.000 17.000 lah. Oh jadi beda-beda setiap daerah. Mungkin beda-beda. Tapi DKI segitu ya. Iya segitu. 16 sampai 17.000 untuk 3 kali makan. At least ada 5.000 atau 5.500 per sekali makan pagi siang malam. Iya, betul. Tapi untuk kualitas nasi cadong dengan yang lauknya itu nyampe nggak 5.500 kira-kira? Sebenarnya kalau kalau dihitung kalkulasi itu bisa cukup, karena umpama kita kan beli di warteg lah. Beli di warteg paling murah nasi pakai telur itu 12.000. Itu kan udah ada biaya apa keuntungannya, Iya. ya kan. Terus yang gaji pegawainya udah ada di situ, makanya hasilnya 12.000. Cuma kalau di lapas ini kan yang masak itu napi gitu, cuma bahan bakunya aja yang kelola napi gitu. Jadi kosnya itu pas lah menurut saya, harusnya sih bisa layak dimakan. Harusnya bisa lebih layak daripada itu. Bisa kan, karena dia kan mainnya tender tahunan kan. Kalau nggak salah di lapas itu di DKI itu ya kira-kira 22 M lah setahun. Oke. Apotik di dalam lapas tempat orang makin narkoba, bener nggak itu? Betul, Ada. ada. Siapa yang ngelola? Kalau yang mengelola biasanya itu napi-napi itu sendiri. Umpama nih, napi itu di luar ini bandar narkoba. Biasanya di dalam itu dia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mensukseskan vonisnya agar hukumannya rendah itu, dia masih jual narkoba di dalam. Nah, caranya yaitu dia melakukan lobby-lobby ke petugas yang ada di dalam lapas dan rutan. Petugas di level apa? Ya pasti level paling atas. Karena kalau dia level paling bawah, itu ibarat kata ya Mas, jarum jatuh aja pimpinan tahu. Jarum jatuh aja pimpinan tahu, berarti nggak mungkin lah pimpinan dibodoh-bodohi sama yang level paling bawah. Ya secara teori bandar-bandar itu harus melobi yang paling atas. Kalau paling atas sudah dipegang udah pasti aman. Oke. Zaman waktu itu kan ada Freddy Budiman ya, Iya, sempat mengungkap itu ya. iya betul. Setelah itu tidak pernah hilang, tetap ada. Hilang itu jika ada suatu pemberitaan yang viral. Kalau viral, instruksi dari pimpinan segera dibereskan. Itu hanya paling lama itu 3 bulan. 3 bulan nanti, karena budaya nggak di kementerian ini aja ya, di yang lainnya juga gitu, ada budaya setor menyetor. Ketika pimpinan atas minta setoran, ya wajib lah yang di bawah ini nyari. Ya nyarinya ya begitu. Dia melegalkan sesuatu yang tidak seharusnya gitu. Jadi budaya setor menyetor inilah yang membuat bobroknya lapas dan rutan di Indonesia lah. Semua rutan dan lapas apa tidak? Hampir semua lah. Karena itulah, kecuali memang pimpinan paling tingginya menghentikan cara-cara seperti itu. Nah baru bisa lah lapas dan rutan maju, tidak bobrok seperti saat-saat ini. Oke, Mas tidak merasakan di satu lapas atau rutan aja selama kerja kan? Ya, Pindah-pindah kan? ya. Oke. Semua yang Mas tempatin ada nggak yang tidak ada begitunya? Ada nggak satu aja gitu? Ya mungkin hampir nggak ada lah Bang. Semua ada praktek-praktek seperti itu? Iya, cuma itulah prakteknya ada yang vulgar, ada yang frontal. Ya itulah, seperti itulah. Karena memang begitu. Ada budaya setor menyetor itu. Handphone kan nggak boleh masuk ya ke penjara harusnya? Secara teori benar, handphone tidak boleh. Tapi kenyataannya Pada prakteknya ya banyak juga oknum yang masukin handphone lewat lewat petugas. caranya? Ya petugas bawa handphone, karena petugas bawa handphone umpama 5 juga kan dia bisa bilang itu punya dia. Bahwa itu beli, jual, sewa? Ada yang di beberapa daerah
seperti di Lampung itu memang ada dia sewa menyewa, jadi nggak beli. Ada beberapa daerah yang memang beli putus, jadi petugasnya minta tolong, Pak tolong beli iPhone 14 Pro Max dong, dikasih handphone, dikasih uang jalannya, dikasih uang koordinasinya, udah. iPhone 14 Pro Max juga ada yang beli di penjara? Ada, itu bandar-bandar kelas kakap itu. Bandar kelas kakap? Iya. Aksi sindikasi narkoba di dalam penjara bisa hilang nggak kira-kira? Bisa, asal pimpinnya benar-benar tegas. Pimpinan ini dalam hal siapa? Kalapas dan Karutan. Dan paling atasnya juga Pak Kakanwil, Pak Dirjen Pas. Kalau memang benar tegas, bisa. Cuma ya itu lagi. Karena budaya itu, setor menyetor itu, ya kayak mana lah umpama. Contohnya nih, saya Kalapas, ya kan? Abang pimpinan di atas saya. Abang bilang, saya mau ke sini nih, saya mau main golf nih, ya kan? Karena main golf tidak ada dalam anggaran, ya pasti saya kompas ke dalam lah, gitu bang. Oke, sebelum kita lanjut lagi, apa yang membuat Mas ini pengen buka ini? Ini kan institusi Mas sendiri, pekerjaan Mas, apa yang pengen Mas membuat, kok pengen ngomong gitu? Ini kan lembaganya Mas, perusahaannya Mas ibaratnya gitu. Karena banyak juga orang yang nggak mampu, yang nggak punya apa-apa, ya ikut merasakan diperas, ikut dizolimi lah gitulah. Jadi orang-orang kecil juga semakin tertindas lah di dalam. Jadi maksudnya ya saya mau ada perubahan gitu. Kalau memang sistemnya berubah, orang-orang yang ditempatkan di lapas dan rutan itu kredibel dan mempunyai integritas, saya yakin dirasakan juga sama warga binaan yang susah lah, yang notabene-nya orang hilang lah. Oh, orang hilang? Ya. Jadi warga binaan yang nggak pernah dibesuk, yang keluarganya nggak pernah mengunjungi, gitu. Oke. Boleh tanya nggak sih Mas, gaji sipir itu berapa sih? Gaji sipir itu, kalau gaji sih Paling rendah, paling tinggi, sedang? kalau paling rendah ya kalau yang baru-baru 2.300.000, tunjangannya 3.500.000, ya hampir 6 juta lah terima, 6 juta. Yang baru? Kalau yang udah kayak saya di atas 7 tahun itu bisa 8 juta lah, 8 juta. Terimanya? Paling tinggi? Paling tinggi tingkat pimpinan tinggi bisa nyampe 40 juta dengan tunjangan. Oke. Menurut Mas gaji segitu cukup apa kurang? Untuk pekerjaan sebagai sipir yang ibaratnya menangani banyak orang, ini berkaitan dengan hukum. Kalau saya bilang tergantung gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya hedon ya nggak cukup. Kalau gaya hidupnya mensyukuri ya pasti cukup lah. Nah, kemarin apa komentar Mas soal dawang sipir di Lampung yang dengan gaya hidup mewah, naik bisnis kelas, Harley dan lain-lain. Rame nggak di kalangan teman-teman sipir? Rame. Apa mereka di bilang? kalangan sipir, wah itu pasti dia punya keluarga yang mempunyai jabatan yang tinggi, karena seorang yang berapa tahun kerja dia bisa menguasai bisnis catering dan sebagainya. Itu minimal dia mempunyai backupan yang tinggi juga di situ. Di situ maksudnya? Di lapas itu. Iya. Iya. Dia punya backupan tinggi lah. Dan mungkin dia mendapatkan dikasih izin untuk melakukan bisnis itu, ya setorannya juga tinggi juga mungkin. Oke, ini menarik nih. Ada nggak kesaksian Mas oknum sipir yang memiliki bisnis di dalam lapas dengan praktek-prakteknya sehingga dia jadi kaya raya banget? Dia bukan petinggi ya, bukan pimpinan, tapi ya pegawai gitu. Banyak. Biasanya kalau orang di dalam itu dia udah bisa pegang kantin di koperasi itu, pasti dia punya uang banyak, karena putaran uang di lapas dan rutan itu kan
di kantin dan koperasi yang ada di dalam. Kantin dan koperasi. Kantin apa sih yang dijual kan? Kantin itu kan dijual kebutuhan sehari-hari, ya kan, seperti sabun, sikat gigi, rokok dan lain-lain, gitu. Sampai makanan-makanan yang seperti di warung Padang itu, makanan kalau orang Napi bilang makanan preman itu ada di dalam. Makanan preman apa maksudnya? Ya makanan yang di luar dari nasi cadong itu. Jadi makanan yang di luar, kalau mereka menyebutnya kayak nasi Padang itu makanan preman lah. Mahal. Umpama nih, kita belilah di luar 25.000, di dalam bisa 50.000. Kalau sipir belinya di kantin itu nggak? Sipir kalau terpaksa beli di kantin itu. Harga beda sama? Harga beda. Oh, beda? Iya. Paling umpama dia harga modalnya 25.000, dia beli 30.000 gitu. Oke, koperasi itu siapa yang ngejalanin? Koperasi itu yang jalanin anggota koperasi yang terdiri dari petugas-petugas lapas dan rutan itu sendiri. Nah, itu dibentuk karena kesepakatan untuk mengelola kantin-kantin yang ada di dalam itu, biar ada badan hukum, ya dibentuklah koperasi. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kalau kantin yang ngelola? Kantin ini yang ngelola koperasi. Koperasi semua? Iya, gitu, yang ngelola koperasi. Koperasi ini kalau di DKI ini dikerjasamakan ke pihak ketiga. Oh, maksudnya dikerjasamakan? Dikerjasamakan biar lebih terkelola dan biar lebih profesional dan biar lebih mensejahterakan. Itu tujuan awalnya, mensejahterakan anggotanya. Itu anggota ini siapa nih? Anggota Napi apa sipir? Koperasi. Oh, petugas. Oke. Itu diiniin ke pihak ketiga. Swasta? Iya, pihak ketiga kalau di Jakarta ini JERA Foundation. JERA Foundation? Iya. Berarti ditunjuk resmi ya? Ditunjuk resmi, iya, bisa dibilang ditunjuk resmi. Oke, ini koperasi yayasan, foundation berarti yayasan kan? Hanya berjualan saja apa ada bidang-bidang yang lain yang dikerjakan? Misalnya kan katanya ada yayasan yang melakukan pembinaan kan terhadap napi agar lebih memiliki kualitas gitu. Itu ada? Kalau JERA Foundation, kalau dibilang pembinaannya sama bisnisnya, lebih ke banyak bisnis. Dia lebih mencari keuntungan. Oke, kita bicara pembinaan dulu deh. Ya. Pembinaan seperti apa yang dilakukan? Kalau pembinaan biasanya dia umpama momen-momen tertentu, umpama nih ada peliputan dari media, nah dia sibuk tuh bikin penjahitan tas. Penjahitan tas? Iya, tas kulit. Nah, terus pelatihan itu maksudnya? Iya, pelatihan. Yeah. Nah, jadi dikumpulin lah beberapa orang, ada instrukturnya, nah, baru melakukan pelatihan. Itu juga nggak setiap hari. Kalau ada syuting aja. Oh, tunggu. Jadi kalau ada media datang? Ya, kalau ada kayak mau mempromosikan baru ada. Kalau selebihnya JERA Foundation itu nggak ada. Yang dilatih siapa saja? Yang dilatih warga binaan. Dipilih apa? Biasanya dipilih sama mereka yang sudah melalui proses assessment. Bagus dong berarti. Bagus. Oke, selain pembuatan tas kulit apa lagi? Iya, pembuatan tas kulit, sablon, terus pembuatan baju gitu. Bajunya untuk hanya pelatihan saja, diklat apa juga nanti bisa napi itu bisa berbisnis juga? Maksudnya bisa jadi wirausaha juga, napi-napi yang di bawah binaan tadi? Kalau yang dilakukan JERA Foundation ini, saya nggak tahu ya sampai sejauh mana, cuma ya sebatas waktu di syuting aja sih menurut saya. Waktu di syuting maksudnya? Iya, kalau lagi ada mempromosikan brandnya mereka gitu, nah itu boleh lah, mereka sibuk-sibuk tuh biasanya. Jadi JERA Foundation ini itu
Kalau menurut saya, Menurut Mas ya? ya menurut saya yang saya lihat itu pembinaannya itu kayak cuma sekedar formalitas. Kalau ada mungkin beberapa media diundang untuk mengeksplor atau mempromosikan brand Iya. foundationnya, itu baru. Cuma kalau nggak ada, yang melakukan pembinaan bukan mereka. Yang melakukan pembinaan justru kegiatan kerja, seksi kegiatan kerja di masing-masing lapas dan rutan. Oh iya? Iya, mereka nggak ada. Nah, cuma kalau bisnis-bisnis memonopoli segala perdagangan kebutuhan para napi, ya mereka itu setiap hari, gitu. Seperti apa misalnya? Ya contohnya dari makanan pagi, siang, sore itu kan ada di etalase kantin yang dikelola oleh mereka. Oh, ini di luar nasi cadong ya? Di luar nasi cadong. Iya. Karena kan ada memang beberapa napi yang memang mungkin dia nggak bisa makan nasi cadong, gitu. Cuma jual makanan aja? Ya semua jual kopi juga. Umpama kopi kita beli di luar 3.000, di sana bisa 18.000, gitu. Pegawainya siapa? Yang jualan? Pegawai yang jualan napi-napi juga, napi-napi. Oh, napi-napi yang jualan? Iya, napi-napi yang mereka rekrut. Oh, bagus dong. Jadi ada rekrutmen buat mereka bekerja. Iya bagus, cuma Digaji pasti dong? iya gajinya itu yang sangat memprihatinkan. Gajinya itu kalau sempat saya tanya waktu itu sama napi-napi yang dipekerjakannya itu hanya 50.000 per minggu. Padahal kalau kita mempekerjakan orang di luar, UMR DKI aja udah hampir 5 juta. Itu gaji karyawan yang dipekerjakan ke mereka 50.000 seminggu. Iya. Tugasnya ngapain? Kopi tadi? Tugasnya dari pagi sampai malam memperdagangkan semua dagangan yang ada di kantin yang dikelola oleh mereka. Keliling? Keliling setiap hari. Yang itu, yang jadi karyawan itu ditunjuk apa volunteer? Apa harus? Biasanya mereka yang rekrut. Mereka rekrut, umpama mereka bikin lowongan. Nah, dia rekrut sama mereka. Udah dikasih tahu tuh insentifnya 50.000 per minggu. Tidak boleh ada sampai minus atau kasbon gitu. Ya gitu, mereka kalau sakit aja baru bisa istirahat. Benefit buat mereka itu ya mungkin privilege sih. Seperti apa? Contohnya kalau orang yang bekerja bersama Jera Foundation, ya satu umpama dia pegang handphone, umpama ketangkep petugas, ya petugasnya langsung kembaliin. Terus kalau mereka dioper karena mereka bagian dari Jera, bisa dibatalkan, ditahan lah, nggak dioper lagi. Terus aksesibilitas mereka itu bebas. Kalau warga binaan yang lain atau napi-napi lain jam apel, mereka apel, kalau mereka tidak, ya ada privilege-nya tersendiri lah bagi mereka. Ya. Nah, yang menentukan siapa? Sipir? Yang menentukan ya karena Jera Foundation, sipir-sipir itu tahu nih Jera Foundation ini pemiliknya anak dari Pak Menteri, ya siapa yang berani? Loh, maksudnya gimana sih? Ya, Ini jadi kan swasta kan? iya swasta. Ya jadi gitu. Jadi memang secara teori harusnya tidak boleh mereka melakukan seperti itu. Pada faktanya ya begitu. Jadi mereka itu umpama nih saya sebagai petugas nih adalah tamping Jera pakai handphone, ya kan? Yang sudah jelas handphone dilarang. Saya tangkap lah. Nah, kalau saya nggak mau kembalikan, itu saya bisa dimutasi ke bagian lain atau ke tempat lain. Oke tuh. Jadi kalau misalnya sipir menyita handphone dan dia adalah tamping yang bekerja di foundation ini gitu. Terus sipirnya nggak mau balikin. Sipir bisa dipindahin gitu? Bisa. Loh,
itu kan bukan wewenang dari yayasan ini dong harusnya dong. Betul, secara teori memang betul. Cuma karena salah satu pimpinan dari Jera Foundation ini adalah kerabat atau keluarga dari Menteri Hukum dan HAM, kadang mereka menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi, mengintimidasi pimpinan di atas kami. Ini Pak Menterinya pasti nggak tahu kan pasti kan. Kalau Pak Menterinya nggak tahu, mungkin Iya. aja mereka ngaku-ngaku, Iya. gitu kan. Kalau menurut saya Pak Menterinya tidak tahu. Mungkin aja ini bagian dari pimpinan-pimpinan Jera Foundation ini karena menjual nama Pak Menteri nih, jadi takut semua pimpinan kami nih. Iya. Jadi setiap umpama ada yang tamping mereka yang diganggu gitu, mereka langsung intimidasi, intervensi. Ini kalau emang benar begini adanya, Pak Menteri harus bertindak dong. Harusnya kalau Iya. beliau Kan karena namanya dibawa-bawa kan jadi jelek kan namanya, padahal Iya. tidak begitu kan. Makanya bisa saja Pak Menteri tidak tahu. Kalau tahu mungkin beliau akan menindak hal seperti ini. Harus. Ya. Karena Pimpinan. memang fakta di lapangannya terjadi seperti itu. Kami ini Iya. justru pimpinan di atas kami ini kalah kewenangannya, kekuasaannya sama para petinggi-petinggi Jera Foundation ini. Pimpinan di atas kami itu apa? Kelas apa? Dari kelas Kalapas, dari kelas Kakanwil, sampai mungkin tingkat yang lebih tinggi itu Kalah. iya, mereka takut. Takut? Sudah banyak korban-korbannya. Apa contohnya? Contohnya sebut aja A, dia Ini bisa ditanggungjawabkan ya? bisa saya bertanggung jawab. Iya. Si A ada tamping Jera pakai handphone ditangkap, dia langsung pindah itu. Kemana? Pindah, tadinya umpama dia Jangan umpama ya, pasti saja. tadinya dia dijaga di penjagaan, dipindah langsung ke staf di Kanwil. Nah itu terjadi. Oke. Ya terjadi. Ada juga yang tadinya di penjagaan dipindah ke bagian TU. Itu terjadi. Udah banyak korban-korbannya. Sampai pejabat pun ada. Pejabat kelas apa nih? Pejabat setingkat kepala seksi. Kasih? Kasih. Jadi ada mungkin tamping Jera. Mungkin apa pasti nih? Pasti. Saya nggak mau yang Oh mungkin-mungkin. ya, pasti. Ada tamping Jera. Dia masuk dalam operan ke lapas di luar DKI. Nah, langsung pimpinan Jera berkoordinasi sama kasihnya. Karena kasihnya sudah telanjur tanda tangan, ya pimpinan ini dalam beberapa bulan langsung pindah. Kemana? Dan itu terjadi. Kemana? Pindah ke lapas. Dari satu lapas ke lapas lain yang kurang bagus lah. Tapi masih di Jakarta juga. Ada yang udah ke daerah, ada yang di Jakarta. Udah banyak korban dari kesewenang-wenangan, bisa jadi penyalahgunaan wewenang. Kenapa dibilang penyalahgunaan wewenang? Apa sih bahasa kerennya, abuse of power lah. Abuse of power. Iya, dari mereka yang seharusnya mereka itu kan di luar dari struktur organik dari Kemenkumham kan. Cuma Ya swasta lah. iya, faktanya mereka bisa. Oke. Pimpinan-pimpinan Jera ini ngantor nggak di situ? Pimpinan Jera ini dulu sering ngantor, cuma dia buka kantor, nyewa kantor di luar. Dulu waktu belum ada kantor memang di situ, di Lapas dan Rutan. Iya. Ada berapa orang sih? Pimpinan Jera ini yang saya tahu ya, anak Pak Menteri. Terus ada lagi, kata orang tuh keponakannya, Ponakan siapa? keponakan Pak Menteri. Oke. Ya saya tahunya dari pimpinan-pimpinan. Inisialnya? Inisialnya PK. Oke. Terus ada lagi mantan napi kasus korupsi, kasus Hambalang, namanya RL. Mhm. Terus ada lagi salah satu politisi dari partai ini namanya GA. Mhm. Terus ada lagi mantan napi narkoba namanya RR. RR. Iya. Yang mereka kan
sering tampil tuh kalau ada acara-acara yang dilaksanakan oleh foundation itu. Nah pertanyaan saya, jujur ya, saya tanya pribadi Mas dulu. Mas ini sebagai sipir sana happy nggak dengan adanya foundation ini? Terbantu nggak? Maksudnya kan tadi awalnya kan koperasi ini untuk menyejahterakan anggota koperasinya kan. Nah Mas sendiri happy apa? Bermanfaat apa tidak? Kalau menurut saya justru kami terganggu. Kami ini berarti bukan Mas doang. Bukan saya doang, ini dirasakan oleh teman-teman yang lain. Terganggu karena? Ya terganggu karena mereka memonopoli semuanya kan. Gitu. Nggak ada yang boleh masukin segala macam kebutuhan atau berjualan di dalam itu kecuali mereka satu. Terus kedua, warga binaan juga terganggu. Kalau warga binaan dibesuk nih, Mas. Dia biasanya kan kalau dikunjungi kan keluarganya datang bawa sesuatu gitu kan, makanan, rokok atau itu dibatasi. Biasanya karena di dalam kan mahal kan. Keluarga nih mau nyetok Indomie 1 kardus nih, nggak boleh. Indomie itu bolehnya tuh cuma 5 bungkus. Rokok itu cuma 1 bungkus. Gitu. Terus air mineral. Air mineral selain jenis merek yang mereka punya, yang Jera itu, selain itu nggak boleh masuk. Tidak boleh? Tidak boleh. Nah harusnya kan secara sehat lah, ya kan, kasihlah para warga binaan atau petugas, ya kan, merek-merek yang terbaik. Karena memang kita pernah minum, sakit perut. Oh ya? Iya. Udah pernah cek pH-nya belum? Kalau itu belum pernah, cuma kadang nih kalau kita giniin Aqua kan, atau merek air mineral yang lain kan bening ya, ini kadang ada apanya lah di dalam, lendir-lendirnya lah. Makanya hampir nggak ada lah sipir yang minum itu. Makanya biasanya kita beli dari luar, khusus petugas. Kalau napi nggak boleh, ya terima nasib lah. Kalau emang nggak happy, kenapa nggak protes? Kami mau protes, kami kan mikirin anak istri juga di rumah. Kalau kami protes nih, besok-besok bisa aja kami pindah ke Maumere, ke Tual, ke Ambon atau ke Palu. Kalau udah keluar SK harus kami jalan. Gitu, karena memang sudah ada bukti-bukti nyatanya petugas yang merasakan dijolimi sama mereka, udah ada. Karena sudah banyak, makanya yang lainnya terkesan menerima padanya dan takut lah. Termasuk Mas takut ya? Termasuk saya takut. Kok berani ngomong di sini? Karena saya pakai topeng. Gitu? Iya. Gitu. Sebenarnya kalau yang mau bersuara banyak, yang mau bersuara, asal dijamin keselamatannya. Iya. Saya soal penjara ini tiba-tiba DM Instagram saya, WhatsApp saya, yang mau ngomong soal penjara itu bukan puluhan lagi Mas, ratusan orang. Tapi kan saya filter juga. Bahkan pimpinan tinggi setingkat bintang-bintang pun sebenarnya udah gerah, cuma maksudnya bintang-bintang maksudnya? ya kayak pimpinan yang pangkatnya sudah bintang gitu, mereka sebenarnya gerah, cuma bagaimana situasi dan kondisinya menuntut mereka harus manggut. Kalau enggak ya masih banyak lah orang yang takut kehilangan jabatan itu. Mas nggak takut kehilangan jabatan gara-gara di sini? Kalau saya nggak takut. Kenapa? Ya karena ya kalau memang kita umpama kita dipindahkan gitu, yang tadinya saya dari regu pengamanan ke staf lain, ya udah ikutin aja gitu. Cuma itu aja alasannya? Jadi alasan saya mau datang ke sini buka-bukaan karena memang dari saya kuliah ya saya sedih gitu. Ada orang-orang tertindas, ada orang-orang kecil yang terzolimi gitu. Dan saya merasakan dengan kehadiran Jera Foundation ini bukannya membantu gitu. Saya sebenarnya cinta sama institusi ini. Biar ada perubahan. Kenapa pihak yang di luar Kemenkumham itu bisa mengatur segala jenis yang mereka mau
dari penempatan petugas, mutasi petugas. Ya, saya sebenarnya ingin ada perubahan di kementerian yang saya cintai ini. Kalau memang saya nanti selesai saya hadir di sini, tiba-tiba pimpinan membungkam saya, ya Tahu mas siapa gitu? ya akhirnya tahu siapa saya, ya paling saya hanya bisa berharap sama Tuhan lah. Siapa lagi yang bisa merubah negara kita ini selain pimpinan-pimpinan yang mungkin mempunyai hati dan nurani yang mau melakukan perubahan di kementerian ini. Saya merinding dengar pernyataan mas barusan. Kita harus tetap yakin dan optimis bahwa kalau banyak orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran asal dengan fakta ya, makin banyak orang yang berani, negara kita akan maju pasti. Tapi saya tahu kadang-kadang keberanian itu tidak ada di setiap orang gitu. Karena kan keberanian itu orang tidak berani bukan karena dia juga nggak mau perubahan ya. Tidak berani karena dia sadar kalau dia berani mungkin dia ada di zona yang tidak aman, tidak nyaman, mengancam profesinya, mengancam kehidupannya, mengancam keluarganya. Tapi saya yakin kalau keberanian ini disuarakan secara serentak sama seluruh masyarakat Indonesia yang ingin negara ini maju, bukan bermaksud benci ya, bukan bermaksud untuk memfitnah, bukan bermaksud untuk menjatuhkan. Saya yakin negara kita akan lebih maju lagi. Saya yakin. Ya jadi gini mas, saya sebenarnya mau datang ke sini karena saya yakin abang bisa menyuarakan apa yang ada di dalam hati saya. Banyak orang yang meminta tolong ke abang lah supaya disuarakan, kalau bisa sampai ke Pak Jokowi ya. Karena memang sudah sangat miris keadaannya. Napi yang kuat atau bandar narkoba yang kuat dekat sama foundation ini, dia privilege-nya kurang, dahsyat banget mas. Dia bisa bebas sebebas-bebasnya. Bahkan dia kalau berobat pun nggak perlu izin, cuma intervensi pimpinan aja, dan itu fakta. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta dan bisa saya pertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa saya pertanggungjawabkan. Kalau nanti tiba-tiba dibilang itu tidak benar, itu fitnah. Bisa saya buktikan. Ada buktinya? Semuanya. Bisa, saya ada buktinya dan saya bisa membuktikan semuanya itu. Cuma itu konsekuensinya, pimpinan juga harus komitmen. Ketika saya bisa buktikan, mau nggak mereka turun dari jabatannya? That's gitu. right. Oke, saya mengerti. Tapi saya percaya Bapak Menteri kita adalah sosok yang profesional. Yang saya pikir setiap menteri itu pasti mencintai institusinya, kementeriannya. Saya yakin kalau informasi ini memang adalah informasi yang fakta dan bisa dibuktikan, saya akan bantu untuk menyampaikan ke Bapak Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Menko Polhukam, bahkan Presiden Jokowi. Saya yakin pemimpin-pemimpin kita ada pemimpin yang hebat. Pasti ada tindakan. Kita harus percaya. Ada buktinya? Saya ada buktinya, Mas. Bisa kasih saya? Saya akan kasih, Mas. Kita nggak akan tayangkan di sini. Iya. Tapi at least. Siap. Ya kan? Tiba-tiba ini dibilang fitnah atau fakta. Siap. Ada buktinya. Siap. Saya siap memberikan bukti sama Abang. Dan tolong sekali lagi, Bang, banyak ratusan sipir petugas yang menitipkan pesan ke Abang. Tolong dibukakan fakta dan kebenaran yang memang benar-benar terjadi yang kami rasakan saat ini, agar kedepannya kementerian kami ini benar-benar kementerian yang profesional seperti yang diyelelkan moto dari kementerian kami. Apa tuh? Kemenkumham pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Gitu. Jadi bukan hanya slogan dan yel-yel belaka. Yang aplikasinya yang menurut saya masih jauh dari harapan. Oke, nanti kita akan sampaikan. Dirjen Lapas juga saya kenal. Nanti saya coba sampaikan ini. Video link ini akan saya kirim. Siap. Oke.
Tapi saya tetap akan menjaga kerahasiaan identitas Mas, tenang, saya jamin itu. Nah, pertanyaan berikutnya, napi bisa keluar penjara tadi Mas bilang? Bisa. Caranya? Ya kalau dia dekat sama grup-grup orang itu, ya dia tinggal intervensi pejabat di atasnya. Apa buktinya kalau yang ada hubungannya dengan foundation ini? Ya saya nanti kasih buktinya Mas. Jadi ada orang mau keluar yang alasannya masih belum jelas, itu dipermudah. Padahal ada orang yang stroke, udah jalannya susah, mau berobat ke rumah sakit luar aja susah. Ada bertele-tele lah birokrasinya. Ada yang mudah, ya pastilah memberikan uang lah ke oknum-oknum petugas banyak itu Mas. Oke. Buktinya apa? Saya perlu bukti. Jadi buktinya akan saya kasih. Jadi dulu ada napi, dia mau keluar, kalau nggak salah namanya FN. FN, oke. Iya. Dia keluar tanpa sidang TPP. TPP itu apa saya nggak ngerti? Sidang tim pengamat pemasyarakatan. Biasanya kalau orang mau keluar kan disidang dulu kan. Nah ini nggak perlu, cuma intervensi lewat kalapas atau karutan dia bisa keluar. Jadi FN ini bisa bebas keluar tanpa adanya sidang TPP itu ya karena memang dia ini dekat sama salah satu pendiri dari Jera Foundation, yaitu salah satu politisi bernama GA. GA? GA. Oke, ada buktinya? Ada. Buktinya berupa apa? Nanti buktinya saya kasih file yang nanti setelah acara ini saya kasih semuanya ke Abang, ya buat jaga-jaga lah. Jaga-jaga? Jaga-jaga kalau mereka menyangkal. Oke. Karena kebiasaan dari mereka yaitu menyangkal, bisa mereka langsung nyuruh sini, bikin testimoni yang berbeda, mengcounter itu. Jadi kita punya bukti. Emang ada baru-baru ini suruh bikin testimoni mengcounter? Ini yang viral ini, semua atribut yang terdapat kata Jera itu dicet semua, dihilangkan semua. Maksudnya? Jadi di lapas dan rutan itu kan sebelum viral Tio Pakusadewo ini kan, Jera itu kan, kata-kata Jera itu kan terpampang terus. Begitu viral langsung dicet semua warna abu-abu. Ada buktinya? Ada. Ini nanti saya sampaikan juga ke Abang. Oke. Selain FN? Ada lagi bandar narkoba, namanya PS. Dia orang Aceh. Ya dia kadang kalau lagi ada kegiatan Jera Foundation ini ikut dia. Oh, ini napi nih? Napi. Kasus? Kasus narkoba bandar. Oke. Ya, kadang dia kalau dia mau bosan gitu di dalam, bisa dia keluar tanpa proses administrasi yang benar. Ada buktinya? Ada buktinya dia lagi keluar waktu itu. Sama siapa? Sebelum dikawal juga sama petugas, cuma formalitas semua itu. Gitu. Jadi intinya siapa-siapa yang dekat sama grup mereka itu mendapat privilege yang hebat lah. Jadi mereka kalau napi biasa lah, sakit aja susah keluar. Kalau mereka mudah gitu. Jadi ini kan seharusnya kan tidak boleh. Padahal kan perintah dari Dirjen Pas kan harus persamaan pelayanan kepada warga binaan gitu. Dan ini sungguh bertentangan. Lapor dong ke Dirjen Pasnya. Ya lapor, cuma kan banyak yang takut. Laporan mereka itu tidak direspon, bahkan nanti saya laporin. Mungkin kalau Abang yang laporin, ya kedepannya pemasyarakatan khususnya atau Kementerian Hukum dan HAM ya berubah menjadi yang lebih baik lah. Oke. Tadi ada buktinya yang tadi siapa? PS ya? Ada, semuanya ada. Nanti ngapain di luar dia? Di luar ya, ngopi-ngopi, makan. Ada fotonya? Ada.
nanti saya. Loh, kok bisa dapat fotonya? Karena yang awal itu yang ngasih tahu. Oh, yang awal kasih tahu. Iya. Yang awal itu sebenarnya ada di pihak yang setuju apa tidak setuju dengan adanya. Yang awal ini ya dia dapat sprint ngawal ya ngawal. Walaupun hatinya bergejolak. Yang moto dia. Iya. Oke, siapa lagi? Itu keluar nggak ada yang takut kabur tuh? Udah jamin aman pasti nggak bakal kabur. Iya, karena mungkin orang-orang itu juga yang menjamin kan. Yang penting kalau kabur sih kemungkinannya kecil. Ada nggak yang pernah kabur? Ada yang pernah kabur. Ada yang pernah kabur. Ya mereka juga nggak menduga ya kabur. Namanya S. Kalau nggak salah. S itu siapa? Kan kabur. Kalau kabur kan justru kita kasih tahu aja biar dikejar. Ya namanya Said. Dia kabur? Kabur. Terus dicari nggak? Maksudnya kabur heboh nggak? Maksudnya apa nggak heboh? Heboh, dicari. Ketemu? Ketemu. Nggak ketemu. Kasus apa nih? Kasus bandar narkoba. Nggak ketemu. Ya itu. Ya begitu kabur, ya pada menyangka lah bahwa S ini bukan bagian dari mereka. Gimana bisa kabur? Ya karena S ini dulu memang bagian dari Tamping, bekerjalah buat mereka. Ya jadi namanya sudah bagian dari Mereka ini siapa? Jera itu. Oke. Ya aksesnya bebas lah. Jadi ketika waktunya apel, kalau Tamping Jera itu nggak apel pun nggak masalah. Nah itulah yang menyebabkan dia kabur, karena waktu apel dia nggak ada, ternyata dia ada di blok lain. Nah, dibantulah sama petugas wanita. Jadi gitu, karena privilege-nya dia itu yang membuat petugas ini jadi lalai, karena hampir jarang lah umpama lagi apel gitu Tamping Jera bisa disuruh masuk apel gitu. Nggak ikut apel? Nggak ikut, kalau udah Tamping Jera siapa yang berani. Jadi dia kaburnya gimana dia? Kaburnya yaitu, jadi waktu apel karena dia Tamping Jera, petugas ini menghitungnya ada. Jadi Tamping Jera ada di Jera, oh ada. Waktu apel malam yang semua harus masuk, nah barulah di situ nggak ada. Nah ternyata dia kabur, dibantu sama petugas wanita. Petugas wanitanya masukin mobil ke dalam, dia masuk ke dalam mobil itu. Petugas wanitanya kasus dong? Kasus, udah dipecat. Petugas wanitanya udah dipecat. Tapi nggak ada hubungan sama Jera dong? Ya itu karena Tamping S ini Tampingnya Jera. Oh bebas keluar masuk? Iya, jadi waktu apel dia nggak apel. Ya kan, jadi petugas karena kalau apel itu gunanya bisa ngitung gitu ya? Ya, waktu apel itu waktu di mana petugas itu menghitung satu-satu tahanan yang ada di dalam, warga binaannya. Oke. Nah, oke. Kita loncat ke pernyataan Tio Pakusadewo. Paket 18 juta, di mana katanya orang bisa keluar penjara, nginep di rumah sakit di depan penjara. Rumah sakit Pengayoman katanya. Bener ada nggak itu? Betul. Bener orang bisa keluar dengan paket 18 juta, 18 juta bisa nginep di rumah sakit? Betul. Walaupun tidak sakit? Betul. Bayarnya ke siapa? Bayarnya ke oknum pejabat yang membidangi itu sama dokternya. Itu. Pokoknya kalau udah dapat rekomendasi itu kan mau nggak mau Kalapas atau Karutan pasti tanda tangan untuk rujukan kan. Gitu. Cuma masalah uang itu sampai ke atas, nah itu saya nggak pernah lihat. Cuma kalau hal itu saya tahu. Oke, saya mau Mas jujur ya, jujur. Mas maksudnya kan baik di sini ingin mencintai institusi Mas. Tapi pertanyaan saya, Mas sendiri pernah nggak terima duit tidak halal di dalam situ? Terima duit tidak halal? Dari napi atau dari mana gitu? Kalau tidak halal nggak pernah, cuma kalau dari napi pernah. Oh gimana? Minta apa dikasih? Dikasih. Biasanya kan napi ini kadang dia cerita, curhat. Kalau kita memberikan
feedback advice lah sama dia. Kadang-kadang jadi terjalin. Nah, dia kadang-kadang kasih makanan gitu. Kadang-kadang kalau setiap keluarganya datang kita ditinggalin makanan, kadang-kadang ditinggalin ongkos gitu. Cuma kalau yang lainnya ya sebatas itulah. Mas minta gitu? Kalau saya minta, Jujur coba. minta pernah. Apa minta apa biasanya? Ya biasanya kalau kita udah akrab nih ya, umpama si A nih, kita udah akrab, ya kan, bang besok makan siang bawain ini loh, gitu. Oh, lu minta gitu ya? Ya biasa kalau udah akrab gitu, kadang dia nawarin gitu, itulah. Kalau nyelundupin handphone pernah nggak buat napi? Belum. Belum. Ya. Nangkap handphone sering. Nangkap handphone? Ya. Kalau handphone yang ditangkap tadi dibalikin nggak? Kalau prosedurnya nangkap handphone dikasih ke pimpinan, untuk dimusnahkan pada saatnya nanti. Dimusnahkan nggak? Kalau teorinya dimusnahkan. Prakteknya? Prakteknya ada juga yang lobby balik lagi. Oke. Gini Mas, intinya Mas melakukan ini dengan alasan-alasan tadi yang sudah dibeberkan ya. Orang yang seperti Mas nih, yang tidak happy dengan keadaan lapas dan rutan yang seperti ini, ada berapa persen? Kalau mereka mau bersuara ya, Ya. tanpa adanya intervensi dan intimidasi, hampir 90% lah. Gak suka akan situasi apa? Foundation ini. Kelakuannya, tingkah lakunya. Lebih baik dikembalikan pada zaman sebelum ada foundation ini. Berapa lama sih udah ada foundation ini? Dari Pak Menteri menjabat lah. Hampir 10 tahunan. Tapi Pak Menteri nggak tahu kan ada modus-modus atau praktek-praktek seperti ini? Nah, Pak Menteri saya rasa tidak tahu. Jadi foundation benar, banyak foundation. Oh ya kan dibilang katanya bukan hanya bekerja sama dengan Iya. satu yayasan katanya. Betul, foundation itu banyak. Jadi yayasan itu banyak. Cuma yayasan yang berbisnis cuma Jara Foundation. Kalau yayasan lain itu lebih ke umpama yayasan Buddha, gitu kan? Dia lebih melakukan penyuluhan. Yayasan mana, gitu. Yayasan apa lagi yang Mas tahu? Banyak yayasan bekerja sama tentang kesehatan gitu kan. Saya nggak hafal namanya. Cuma yang mengelola bisnis monopoli ini cuma Jara Foundation. Kalau yayasan lain nggak jualan air mineral, nggak jualan makanan, nggak ada, nggak perjudian, nggak ini. Perjudian? Iya. Oke, benar nih perjudian. Ada judi di dalam lapas gitu? Dulu sempat ada. Dulu? Oke, dulu. Iya. Kapan? Sebelum ada foundation ini berarti? Sebelum dan setelah ada. Maksudnya? Sebelum juga ada, setelah juga ada. Siapa yang mengelola? Kalau sebelum itu yang mengelola itu napi-napi juga. Kalau setelah yang mengelola ya mereka. Mereka itu sebagai apa? Ya mereka sebagai mengkoordinir. Itu sempat ada. Cuma mungkin karena ada beberapa petugas yang protes dan vokal lah, ya akhirnya nggak ada. Apa nama judinya? Kalau nggak salah. Apa online apa offline? Online. Judi online? Iya. Itu maksudnya dari dalam penjara keluar apa di dalam penjara aja gitu? Di dalam penjara. Jadi situs kayak yang marak-marak sekarang, Zeus. Apa nama musiknya ya? Slot. Kalau nggak salah Kakanaga. Kakanaga. Oh iya? Iya. Itu sempat eksis hampir setengah tahun. Tapi ada yang akhirnya berhenti karena ditindak, apa gimana? Karena ya mulai ada yang melaporkan. Oh, mulai ada yang melaporkan? Iya. Ke? Ya keluar ke
ke LSM, ke mana mulai ada yang melaporkan, makanya ya tutup. Artinya dari dalam petugas-petugas sipir-sipir ini juga masih banyak orang-orang yang berhati mulia dan lurus ya, Iya, yang banyak. punya prinsip ya. Banyak. Makanya ada juga omongan Pak Tio Pakusadewo yang nggak benar. Apa misalnya? Contohnya, Kita harus fair kan? contohnya semua sipir anjing. Oh, bukan anjing, tai katanya. Iya, tai. Iya, iya, iya. Semua sipir tai. Kan itu menyakiti Iya, perasaan iya, iya. yang memang tidak melakukannya. Oke. Harusnya dia menyebut oknum-oknum. Iya. Udah terlalu banyak oknum-oknum sipir tai lah gitu. Banyakan oknumnya apa banyakan yang bukan oknum? Banyakan yang bukan oknum lah. Oke. Iya. Umpama dari 250 oknumnya mungkin 20 lah. Gitu. Banyak Banyak. juga yang memang dia datang kerja pulang ya kan menikmati Iya, gaji iya. gitu, banyak. Ya, saya juga kemarin sempat dapat beberapa direct message ke Instagram saya. Mas, saya melihat podcast Mas Uya dengan Mas Tio, saya sipir di Papua Barat Daya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. Tapi saya berharap momentum ini adalah momentum perbaikan buat institusi yang saya cintai. Tapi saya juga sakit hati, dia bilang juga, karena saya tidak seperti itu. Gitu. Iya, betul. Jadi masih ada orang-orang yang mendukung, Banyak. support, dan mereka Banyak. membenarkan, tapi mereka juga ada yang protes. Gitu. Ya. Ya intinya saya datang sini berharap adanya perubahan lah. Sama seperti institusi Polri kan. Oh, iya. Begitu viral, pimpinannya langsung 100% serius. Pak Listio Sigit top. Ya, 100% serius. Kalau di kami hampir Belum. 80% nggak serius. Belum kan Iya. belum viral. Iya, maksudnya gitu. Ya, untuk pembenahan saya rasa kalau memang harus banyak yang dikorbankan oknum-oknum tersebut ya untuk kepentingan Institusi, institusi instansi, seperti yang dilakukan institusi Polri harusnya dilakukan oleh Pak Menteri. untuk kementerian dan untuk negara bangsa Iya, Indonesia yang berdaulat. betul. Setuju. Pasti Iya. bisa. Mungkin informasi ini kan kemarin belum sampai ke Pak Menteri. Iya. Mungkin kalau ini bisa jadi masukan, jadi info, bisa jadi pertimbangan juga untuk melakukan sesuatu. Karena kan juga saya sebagai pimpinan gitu, misalnya saya pimpinan suatu perusahaan, saya butuh masukan-masukan dari orang lain. Karena mungkin saya hanya mengetahui yang di dalam, yang saya lihat di depan saya, di bawah saya, tapi mungkin saya tidak tahu sampai akar-akarnya, kan kita tidak bisa menjangkau itu. Mungkin informasi-informasi seperti ini bisa digunakan Pak Menteri untuk menindaklanjuti ya juga. Jadi ya. gini Mas, kalau abang mau tahu indikator kebobrokan yang ada di lapas dan rutan, pokoknya setiap konten yang di upload gitu, umpama konten tentang penjara, lihat aja dari komennya. Walaupun digerakkan pun ribuan buzzer oleh pihak lapas atau rutan, tetap aja lebih banyak komentar yang real, yang memang kadang mantan-mantan warga binaan itu berkomentar langsung. Nah, dari situ bisa kelihatan. Saksi hidup ya. Ya, indikatornya itu kelihatan. Kadang Kementerian Hukum dan HAM memposting suatu berita gitu kan, tetap aja beritanya positif nih, komennya aja tetap aja banyak komentar negatif. Jadi memang kepercayaan publik terhadap lapas dan rutan ini memang mungkin rendah menurut saya. Iya. Jadi Waktu kemarin viral nih, iya. kasus Tio Pakusadewo, gimana? Ya, Yang terjadi di dalam situ? yang terjadi di dalam ya seneng lah, itu menyuarakan mereka. Mereka seneng rata-rata. Kalau saya tanya nih, Mereka ini siapa nih? Sipir apa napi nih? napi. Oh, bukannya napi malah jadi nggak bebas gara-gara Satu memang itu, cuma mereka tersuarakan gitu. Terus sipir ada yang senang, ada yang tidak. Kalau yang tidak mungkin karena tersinggung, Iya. karena memang bagian dari pelaku gitu Iya. kan. Kalau yang senang karena memang dia bagian dari orang yang terzolimi oleh foundation ini. Jadi begitu viral konten abang ini, itu langsung dapat arahan lapas dan rutan yang ada
ikon-ikon Jera-nya itu langsung di-chat. Oh, yang tadi seperti yang diceritakan tadi. Iya, perintahnya langsung itu langsung di-chat. Jadi memang biar menimbulkan kesan memang tidak ada bisnis mereka, pembinaan aja. Faktanya ya mereka juga tahu. Fakta sebenarnya mereka tahu. Itu aja sih. Jika keterangan saya ini dibantah oleh mereka, Dianggap fitnah. yang nggak fitnah, saya mempunyai bukti bahwa ada perintah dari pimpinan untuk segera menghapus atau mencet simbol-simbol atau ikon-ikon tentang Jera. Itu saya ada dari yang belum dihapus sampai dihapus itu kan menunjukkan kepanikan. Satu, kedua, kalau memang mereka apa yang dikatakan Pak Menteri benar, bohong besar, gak usah panik harusnya. Ya seperti tagline PPATK, kalau bersih kenapa harus risih kan? Gitu. Oke, iya. Terus kalau mereka misalnya fakta ini atau misalnya Mas ini dianggap fitnah juga soal bisnis. Saya bisa buktikan. Kasih ke saya juga. Akan saya buktikan. Kalau mereka menyangkal, paparkan aja buktinya. Gitu. Kalau memang mereka menyangkal, ya kita buka buktinya di depan masyarakat biar masyarakat yang menilai. Oke, fair jadi gitu ya. Fair. Jadi bukan hoax. Mereka bisa aja mengcounter, ya kan, menggiring opini, menyuruh artis yang pernah masuk ke dalam penjara bikin konten. Maksudnya gimana? Ya contohnya ada artis, umpama contoh artis A gitu, dia pernah masuk penjara, terus dia udah bebas nih. Itu bisa aja disuruh sama mereka, counter dong, bikin konten, bikin testimoni yang kontra dengan statementnya Tio Pakusadewo. Bisa aja. Bisa apa sudah terjadi? Sudah terjadi. Artisnya Mas? Ya abang tahu sendiri lah, Belum tahu sih. Pablo Benua. Oh ya? Iya, itu asli perintah dari mereka itu. Tahunya? Ya tahunya ya saya dikasih tahu Sama siapa? sama lingkaran orang itu. Bilang apa? Tolong di counter dong, bikin testimoni yang kontra dengan yang ada di konten abang. Itu. Oke. Dan saya juga minta dengan hormat bahwa jangan plesetkan atau pelintirin konten ini. Nanti dibilang bahwa ini adalah tahun politik, adalah saya mau bersuara karena ini urusan politik. Ini dipolitisir, jangan please. Ini adalah demi kemajuan bangsa ini. Ini adalah sebuah kritik sosial yang seharusnya kalau ada suatu bolong gitu ya, kita tambal sama-sama, kita perbaiki. Ada yang rusak, kita perbaiki. Ini mungkin akan lebih elegan kalau ini dianggap seperti itu. Jangan nanti, ya tadi seperti saya dipelintir, uya-kuya nih. Uya-kuya kan mau nyalek nih. Bisa aja urusan dia untuk urusan politik, please. Tidak, sama sekali. Demi Allah, tidak. Ya. Dan partai saya sama sekali tidak ada hubungan dengan ini. Tidak ada sama sekali. Dan ini untuk apapun ya, dari dulu. Kita jangan pernah takut bersuara kalau kita melihat ada satu bukti-bukti dari instansi apapun, dari lembaga apapun, dari oknum-oknumnya, agar negara kita lebih baik. Itu saja. Dan saya juga salut sama Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Atas kesediaan, tapi saya tanya sekali lagi, bisa dipertanggungjawabkan omongannya? Siap, saya bisa bertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari mulut saya. Cuma harus fair juga pimpinan. Ketika kita buka, pimpinan juga harus fair. Beranikah dia mundur dari jabatannya? Pimpinan siapa nih maksudnya? Pimpinan kementerian inilah. Nggak perlu mundur, diperbaiki saja. Ya. Ya, ya, Siap. ya, ya. Terima Oke. kasih Mas. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Silakan kasih komentar guys. Dan sekali lagi, tidak ada maksud untuk membenci sebuah instansi atau personal tertentu. Tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan secara pribadi. Tidak ada sama sekali, demi Allah. Ini hanya bentuk kecintaan saya terhadap Republik ini.
dan bentuk kepedulian saya terhadap suara-suara yang sudah masuk ke kuping saya dan fakta-fakta yang saya lihat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.